Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Krisna Pertama dengan NIM 28 10 10 tahun 78 dari kelas PPO E. Nah, di sini saya dari Teknologi Informasi Angkatan 20. Di sini saya menjelaskan tentang CRUD Operation in PostgreSQL Database using ASP.NET with C Sharp. Nah, begitu. Nah, di sini pertama-tama kita ini last time I provide. Nah, di sini menggunakan PostgreSQL atau Postgres. Nah, pertama-tama membuat database dulu. Ini saya sudah membuat database di dalam database test, tabelnya ini employee dengan ininya seperti yang dicontoh dari ini, ID, first name, last name, dan email. Nah, misalnya singkat saja fname, lname itu saja, biar lebih enak saja. Nah, ini ada insert data, select data, update data, dan delete data. Nah, pertama-tama di sini kita membuat project dulu dengan cara new project, cari ASP. Kalau enggak, kali ini saja. Lebih gampang ASP. Kita enter. Oke. Lalu kita cari ya ini ASP.NET Web Application. Ya. Lalu kita create. Nah, di sini bebas mau dikasih nama apa, tinggal ganti saja. Lalu kita create. Oh, salah. Nah, misal nih PBOS. Karena saya sudah ada itu tadi ya. Nah, kita buat. Nah, di sini kita pilih yang web form. Di sini ada pilihan MVC, Web API, dan Single Application. Nah, tinggal di create. Karena saya tidak ada, tinggal jadi tidak usah itu. Nah, ini kita open saja project-nya. Mana pimpinan 6 nih, kita masukkan. Nah, pertama-tama, saya taruh bawah, biar lebih enak. Oke, pertama-tama, kita menginstal dulu referensinya lagi ya. Kita cek apakah sudah keinstal dengan cara klik kanan, manage nugget package. Lalu, nah, di sini kita tinggal cari npg SQL. Nah, kalau di sini saya sudah ada kan. Nah, di sini sudah ada. Kalau belum, tinggal cari di browse, ketik saja, khusus seperti ini. Lalu diinstal saja seperti itu. Nah, lalu untuk CRUD yang pertama, di sini menggunakan apa nih? Insert string. Ya, insert dulu ya. Untuk insert, mana insert? Insert tuh saya taruh di grid. Nah, ini. Nah, ini tinggal kita copy, lalu klik kanan bagian ini, bagian ini kan di sini siapa namanya saya pisah nih. Jadi bagian kiri sendiri itu sendiri, tinggal cara klik kanan ini, lalu add new item, lalu web form kita add. Nah, oh ya tadi belum ganti nama, nah seperti ini. Ini add new item, lalu terus kan bisa dipilih nih web form. Nah di sini bisa ganti nama. Nah itu maka nanti akan muncul seperti ini. Nah untuk memasukkannya tinggal ditaruh di div sini, kita hapus atau kita replace saja seperti ini. Nah itu di sini karena sudah, maka tidak usah itu. Lalu kita masukkan ke create ASP.CS seperti ini. Di sini menggunakan using sistem data, sistem konfigurasi, dan NPSQL. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan pula ini protect void, ini kita masukkan ke sini ya. Kita kopas saja, kita masukkan ke sini. Nah, kita paste. Lalu untuk koneksinya, di sini karena bukan localhost, maka untuk servernya localhost, percaya sekian, database sekian, Postgres, dan passwordnya segitu. Oke. Nah, untuk ini kita komen saja karena tidak 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 tidak, tidak perlu, sekarang tidak perlu, karena saya menggunakan ini saja untuk lebih singkatnya saja seperti itu. Nah, untuk komennya di sini menggunakan npsql command ncmd new npsql command cmd connection dengan komennya insert into employee, value-nya ID, fname, lname, dan email seperti itu. Nah, seperti ini kan ada tuh. Nah, dia akan nge-insert sesuai ini. Itu. Nah, untuk komen tipenya ini ada ID seperti ini. ID itu value-nya ini ID, fname itu fname-nya, value fname. Nah, untuk ID ini akan dikonvert ke integer kedua. Nah, gitu untuk setelah itu kita execute query-nya, terus dispose, terus connection close. Lalu untuk bagian ini kan ada tmt email text kosong. Nah, ini nih tmt email text. Nah, ini bakal dikosongkan gitu.
ketika sudah ke input gitu. Nah, data has been saved gitu. Lalu kita coba saja, kita start. Oke, loading. Habis loading, kita tunggu saja sambil nah, ini kita masukkan karena di sini sudah ada di 1 2 3 4, maka kita masukkan 5 dengan nama Arifudin Gonzales. Nah, arif@gmail.com. Nah, kita insert saja. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian ini dulu. Selection dulu ya, kita lihat apakah sudah masuk atau belum. Selection itu di indeks ini. Nah, seperti yang tadi, tinggal kita copy, kita masukkan ke bawah di dalamnya form gitu. Nah, tinggal kita paste, lalu kita masukkan untuk ini apa kode file untuk CS. CSAP-nya ya itu sama menggunakan tadi using 3 ini, sistem data, konfigurasi NPSQL. Lalu kita masukkan protect ini. Nah, lalu kita masukkan void page. Ketika mencet select all data atau muncul ini, maka akan mengexecute command ini nih, select ini from employee. Begitu connection-nya ini, lalu untuk data updater, nah ini untuk menampilkannya CMD open ini. Nah, untuk data tabelnya DT. Nah, DT ini sebagai data table nantinya. Nah, untuk DT field, ini ketika ada datanya maka akan nge-fill dari ini, lalu kita dispose, kita close, maka akan muncul seperti ini. Nah, create data source DT. Nah, lalu kita kita bind datanya, lalu kita jalankan saja. Nah, di sini kan harusnya ada berapa? Oke, kita select dulu ini. Nah, ada 5. Seperti yang tadi kita akan sudah masukkan 1. Kita select all data. Nah, seperti ini. Name female. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan lagi. Kita sekarang ke bagian apa? Update ya. Kita ke bagian update dulu. Ini insert. Ini selection. Updating. Nah, ini update ini tinggal nambahin ini nih. ASP button. btn update change server ini. Kita masukkan saja ke bagian create. Nah, tinggal masukkan ke bawahnya ini. Bawahnya insert tadi gitu. Lalu kita masuk lagi ke bagian ini. Lalu kita masukkan lagi karena tadi kita sudah memasukkan using ini, maka tidak perlu dimasukkan ulang. Itu kita copy ini saja, copy. Terus kita paste ke bawahnya ini juga bisa nih, bawahnya btn insertion ini juga bisa. Tinggal kita pastekan ke sini. Lalu kita masukkan lagi connection-nya seperti tadi localhost dan lain-lain seperti ini, password juga. Lalu untuk seperti tadi sebenarnya, cuman untuk komennya beda untuk query-nya seperti itu. Di sini update employee set fname sama dengan fname. Fname ini sama dengan ini, filename sama dengan ini, emailnya sama dengan ini. Nah, seperti itu. Lalu akan parameternya seperti ini, lalu kita query-kan, kita mau jalankan dispatch. Nah, setelah datanya selesai diupdate, maka akan dikosongkan lagi untuk 4 data tadi itu, untuk ID, fname, filename, dan email. Nah, ketika sudah ada, maka data has been update seperti itu. Mari kita coba, ini kita jalankan, ini kita tutup lagi biar lebih enak. Misal saya mau ganti siapa? Nah ini nih, Gonzales nih, 5 namanya. Kita copy saja biar cepat. Ini salah. Ini kita hapus. Lalu kita misal arifudingons@gmail.com. Nah kita update. Nah maka akan kosong. Lalu kita F5 lagi. Nah ini akan keganti nih emailnya seperti itu. Selanjutnya pada bagian deletion ya, di delete. Nah ini delete nih, misal nih. Nah, membuat lagi nih file. Ketika kita udah buat index, create. Nah, ini sama create kita buat lagi namanya yang di bagian sini tadi add new item, namanya delete. Seperti itu, delete ASPE. Nah, maka muncul seperti ini. Lalu kita kopaskan saja ini ke sini tadi, kita kopas. Nah, ini kan btn delete click. Nah, di sini juga ada nih btn delete click. Kita masukkan dulu using system data ini. Ke sini. Nah, ini masukkan ke sini juga, masukkan. Habis dimasukkan, terus ke ini dikopas tuh, masukkan ke sini protect void ini. Nah, lalu
Nah, di sini karena saya masih menemukan manual, harusnya bisa dimasukkan ke config seperti ini, web config connection string namanya. Tapi karena menurut saya tidak terlalu butuhkan, maka saya menggunakan seperti ini saja biar lebih efisien saja. Sebenarnya lebih efisien pakai yang web config, cuma lebih gampang saja lah itu. Oke, lalu untuk komennya sama seperti yang tadi, seperti ini kan masih sama nih. Bagian ini sampai sini masih sama. Yang beda bagian delete ini comment teksnya nih, delete from employee where ID sama ID. Nah, command type text. Nah, di sini dia akan menghapus parameter ID nih. Nah, dia kan kalau convert dulu dari yang diinputkan ke integer kedua. Lalu dia execute, dia dispose, habis itu di close. Nah, lalu dia mengkosongkan jika sudah itunya, lalu akan muncul message delete seperti itu. Mari kita start. Nah, oke, tunggu saja. Nah, ini sudah kan. Misal nih kita mau menghapus yang namanya Maria Uzura. Nah, kita ID-nya berapa dia? 2. Nah, kita pencet 2, pencet delete. Nah, maka akan ke delete. Untuk misal kita mau ini kita tampilkan dulu ya. Nah, akan berkurang. Nah, misal mau hapus lagi nih yang namanya siapa? Arifudin. Kita hapus aja 5. Kita delete. Nah, untuk mengeceknya dari codingannya gimana? Nah, di sini kita jalankan saja bagian index ini. Nah, kita select data. Nah, sudah tinggal 3. Ada Krishna, Nabila, dan Anas. Seperti itu. Nah, sudah mungkin segitu dulu penjelasan dari saya mengenai apa namanya CRUD Operation in PostgreSQL Database using ASP ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya.